Selamat beraktivitas kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Melanjutkan paparan materi yang sebelumnya tentang roadmap dan RAP serta kalender kegiatan pendataan desa. Kali ini saya akan menyajikan materi pengenalan alur pendataan desa 2021 dan fungsinya. Terima kasih kemarin yang sudah kirim pesan melalui WhatsApp yang mempertanyakan apa sih tentang pendataan desa itu, kemudian apa itu SDGs, kok postingnya tentang SDGs, tentang aplikasi pendataan dan yang terkait dengan pendataan. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan, barangkali bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan. Yang pertama ini dasar hukum, kemudian struktur Pokja ini sesuai dengan yang tertera di dalam SOP serta ada pada Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Kita lanjutkan saja karena materi ini bisa dibaca Bapak Ibu atau kawan-kawan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, ini pendataan SDGs itu pendataan desa itu fungsinya dalam rangka untuk mendapatkan atau dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan. Nah, kemarin pada tutorial sebelumnya saya sudah menyajikan roadmap kegiatan pendataan, kalender, kemudian anggaran pada tiap kegiatan, ada pilihan variatif juga, kemudian ada rekap anggaran mulai dari belanja alat tulis kantor sampai dengan belanja internet, belanja langganan ya, sampai sewa juga sudah saya sajikan di video sebelumnya. Dan ini teknis juga sesuai dengan SOP, hanya saja nanti saya akan perluas karena di SOP itu pembagian teknis di lapangan itu bergantung kepada bagaimana Pokja itu mengatur, tidak ada referensi khusus, sehingga nanti di video berikutnya saya akan menyajikan bagaimana teknis kasih pemerintahan sampai dengan unsur masyarakat yang terlibat dalam Pokja pendataan itu melaksanakan poksinya di dalam proses pendataan. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang hendak saya sajikan ini saja. Kemarin sudah saya sajikan ya dalam bentuk tabel Excel, tapi mungkin akan lebih mudah dicerna kalau misalnya dalam bentuk gambar-gambar sederhana seperti ini. Yang pertama, ketika kita mau melakukan pendataan SDGs itu ada serangkaian kegiatan yang harus kita lakukan terlebih dahulu, seperti penjelasan saya pada video sebelumnya. Yang pertama yaitu musyawarah desa, pembahasan refocusing anggaran dan penyusunan draft Pokja, karena anggaran yang ada itu misalnya belum ada atau misalnya terjadi perubahan karena ternyata lebih besar. Dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan draft Pokja. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, penetapan, pelantikan, pengambilan sumpah janji dan pembagian wilayah kerja Pokja. Kemudian yang ketiga, penyediaan sarana posko atau sarpas sekretariat Pokja. Yang keempat, penyediaan operasional dan bahan instrumen pendataan survei. Yang kelima, pembekalan bintek pengoperasian aplikasi pendataan. Kemudian yang keenam, sosialisasi dan publikasi. Yang ketujuh, pendataan survei desa, RT, keluarga, dan individu. Kemudian dilakukan koreksi dan perbaikan atas hasil pendataan survei desa, RT, keluarga, individu pada tabel yang sudah ada. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan hasil dari pendataan yang telah dilakukan oleh Pokja. Output daripada pendataan desa itu untuk mendapatkan data. Jadi penting sekali kita sebagai referensi dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan, untuk merancang sebuah pembangunan itu kita memerlukan sebuah data. Karena tanpa data kita tidak bisa menetapkan kebijakan dengan tepat. Maka proses pendataan desa itu outputnya adalah data. Setelah kita mendapatkan data, kita akan melakukan analisis. Analisis itu tujuannya untuk mengetahui ini SWOT, untuk mengetahui peluang yang dapat dikembangkan,
untuk mendapatkan identifikasi kekuatan desa, kemudian untuk melihat kelemahan yang ada di desa, sehingga itu menjadi bagian yang harus diperhatikan, dan melihat juga ancaman bagi desa. Dengan data-data itu kita akan mampu mewujudkan sebuah perencanaan desain pembangunan yang lebih komprehensif, bagaimana memanfaatkan peluang, bagaimana mengoptimalkan kekuatan, bagaimana mengatasi kelemahan, bagaimana mencegah atau menanggulangi ancaman. Data-data ini akan kita pakai sebagai bahan untuk penyusunan RPJM baik nasional, daerah maupun desa. Bagi desa, ini merupakan faktor yang penting, itu menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM desa, kemudian dituangkan dalam RKP desa, rencana kerja pemerintah desa tiap tahun. Kemudian RKP desa itu dibiayai dengan APB desa. APB desa itu dibiayai dengan anggaran pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Tentang anggaran desa bisa dilihat video tutorial saya yang sebelumnya. Nah, dari RPJM nasional, daerah, desa yang sudah kita susun berdasarkan data, setelah kita melihat kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan, maka kita dapat menetapkan, kita dapat menggunakannya sebagai referensi dalam rangka untuk mencapai SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yaitu pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang cukup, sehingga akhirnya dengan 17 development goals ini maka kita akan mencapai desa yang maju, bukan merubah desa menjadi kota ya, tapi menjadi desa yang maju, makmur, kebutuhannya tercukupi, peluangnya terkembangkan, ancamannya teridentifikasi, dan ada langkah pencegahan, kemudian kelemahannya dapat teratasi. Nah, inilah Grand Design alur pendataan desa tahun 2021 dan fungsi daripada data itu sendiri untuk apa. Jadi data itu sangat penting. Sebagaimana kita tahu bahwa BPS, Badan Pusat Statistik saja, mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendapatkan sebuah data sebagai referensi dalam menuangkan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Kita pun memerlukan di desa, yaitu sebagai referensi penetapan kebijakan pemerintah desa dalam rangka menggunakan kebijakan, menggunakan anggaran, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga video penjelasan singkat ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk melihat video berikutnya silahkan bunyikan lonceng. Dan di kesempatan berikutnya saya akan berusaha untuk menyajikan tentang uraian teknis kasih pemerintahan itu, nanti koordinasinya dengan para pendata bagaimana, yang disiapkan apa, kemudian unsur perangkat desa yang tidak terlibat dalam pendataan secara langsung itu nanti perannya di mana, kemudian anggaran honor misalnya terlibat, itu honornya dari mana, kemudian ketua RW itu posisinya sebagai apa, karena sebagaimana kita tahu di SOP itu di sini ada keterlibatan unsur ketua RW. Kemudian ada unsur Karang Taruna, ada unsur PKK, dan unsur masyarakat lain yang bersedia menjadi relawan. Nah, Pokja ini secara teknis belum cukup, harus ada penjelasan teknis detail lagi. Nah, saya akan mencoba nanti menjelaskan lebih detail, sehingga kita dapat saling memahami antara tugas antara Pokja mulai dari pembina sampai dengan unsur masyarakat lainnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat.